Hari masih sore kala itu di tanggal 14 Agustus 1945. Pemuda anti-Jepang yang ada di wilayah Jakarta diliputi dengan perasaan tak jelas. Ada harapan namun juga ada kecemasan. Pasalnya, saat ia sedang berada di ruang kerja, terdengar kabar berhembus dari radio miliknya yang memberitahu bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. On the battleship Missouri. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar kabar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir langsung bergegas menuju kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Syahrir. Ada keperluan apa kau mau kesini, Syahrir? Bung, bagaimana dengan kemerdekaan kita? Bukankah perihal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi lebih baik kemerdekaan itu dilakukan tanpa melalui PPKI. Apa maksudmu, Syahrir? Jika kita merdeka melalui PPKI, Indonesia akan dianggap buatan Jepang. Lebih baik kita merdeka atas nama bangsa kita sendiri. Jangan terlalu terburu-buru. Apa yang perlu kita tunggu lagi, Bung? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Sebaiknya kita jangan terlalu terburu-buru. Kita harus memvalidasi berita tersebut. Lagi pula, kemerdekaan Indonesia adalah hak PPKI. Jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai, akan ada kejanggalan. Benar apa yang dikatakan Bung Karno, kita harus tetap waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Tapi saya pastikan berita tersebut benar adanya. Kalau begitu, saya pamit dulu. 15 Agustus 1945 pukul 22.00 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada apa ini? Kami datang ke sini untuk membicarakan keinginan kami mempercepat kemerdekaan. Karena menurut kami ini adalah kesempatan yang bagus. Apa kalian tidak memikirkan keselamatan bagi kita semua jika kita tetap memproklamasikan bangsa Indonesia? Tapi kami tetap ingin mempercepat proklamasi itu, Bung. Apa kita tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita kekalahan Jepang kepada sekutu saja masih diragukan kebenaran. Dan juga kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia mampu untuk menggagalkan kemerdekaan kita. Mau menunggu lagi sampai kapan, Bu? Ayo malam ini juga segera. Kita harus segera merebutkan kekuasaan kita, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka besok akan ada pertumpahan darah. Ini, borok leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Tidak perlu menunggu besok. Saya tidak akan melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka dari itu, saya akan tanyakan kepada wakil PPKI besok. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk. Maksud kami bukan membunuh, Bung. Kami hanya memperingatkan. Karena jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda.
Wikana benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan militer kita tidak sebanding dengan pasukan militer Jepang dan sekutu. Jika kita merdeka tanpa bantuan mereka, kita tidak akan bisa bertahan. Kami yakin kita pasti bisa, Bu. Benar Bung, mari kita segerakan proklamasi. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan Anda. Karena saya takut akan banyak jatuh korban jiwa. Tindakan yang kalian lakukan itu bukanlah sebuah revolusi, melainkan sebuah tindakan pemberontakan seperti yang dilakukan oleh Hitler di Munchen yang berakhir gagal. Jadi usulan kami belum diterima. Baiklah, Bu. Jika seperti itu, kami izin borak dulu. Malam itu, tidak ada keputusan yang dihasilkan. Para pemuda pulang dengan kecewa, sedangkan Soekarno dan Hatta tidak ingin gegabah dan terburu-buru. Mereka justru khawatir proklamasi itu gagal seperti yang terjadi di Munchen. Sepulang mereka dari rumah Soekarno, mereka langsung menuju asrama Cikini 71 untuk berunding kembali tentang penolakan Soekarno untuk melaksanakan proklamasi. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Soekarno untuk membawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Apa-apaan kalian ini? Mari ikut kami ke Rengas Dengklok. Tunggu, saya akan mengizinkan jika saya dan Guntur ikut. Baiklah, kalau begitu kalian bersiap-siap terlebih dahulu. Kami akan menunggu kalian di luar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang yang masih utuh di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami Bung, dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan kamu, Bung. Ayolah Bung, waktumu sudah hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno-Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Apakah Fatma dan Guntur juga? Iya, Hatta, benar. Soekarni, ada apa ini sebenarnya? Jadi begini, Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, saatnya kita memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kau begitu mudah percaya pada berita tersebut, Soekarni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah negara Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Kenapa kamu kedatangan tergesa-gesa seperti itu? Ada Pak Subarjo. Dia ingin memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Karena bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Ada keperluan apa Anda ingin menemui mereka, Bung?
Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi saya ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar memproklamasikan kemerdekaan. Percayalah, paling lambat besok pukul 12 mereka tidak memproklamasikan. Nyawa saya taruhannya. Ya sudah kalau begitu, saya izinkan Anda untuk bertemu mereka terlebih dahulu. Ya, Mas Subarjo. Rapat PPKI batal. Selain itu saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya benar, Bung. Bukankah Syahrir sudah memberitahu Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Atta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Bung. Iya, memang sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 24.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. Setelah mengantar anak dan istrinya, Soekarno dan para golongan tua serta golongan muda bergegas ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Ada apa kalian mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah serius? Maaf jika kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami kemari ingin menanyakan apakah benar berita tentang menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Memang benar berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Sekarang kami bingungkan para pemuda mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah gagasan yang bagus, mengingat ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh, kami ingin meminjam rumah Anda untuk mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami sudah sepakat, jikalau itu benar, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian pakai rumah saya. Kalau begitu, saya izin untuk beristirahat. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi, Bung? Sebaiknya tanggal 17, karena Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan hari ini adalah Jumat Legi, 17 Agustus 1945. Bagaimana kalau hari ini? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa tepatnya? Pukul 10 di tempat Bung Karno. Bagaimana? Setuju! Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Bung, ini naskahnya sudah jadi, silakan ditandatangani. Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Memang benar berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Sekarang yang kami bingungkan, para pemuda mendesak untuk... Memang benar berita tersebut. Kita sudah sampai Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksamana. Bikin depan, jangan ya? Oh iya gue ya? Lengas dengklok sudah menjadi kesekap. Ada apa, Saleh? Mengapa
Mengapa kamu sangat mudah? Ayo, 1, 2, 3. Mengapa kamu sangat mudah percaya terhadap kabar tersebut, Sukarni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami Mengapa kamu sangat mudah percaya pada kabar tersebut, Sukarni? Jepang pasti akan tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami. PPKI batal karena mereka tidak ada. Guys, 3. apa PPKI? 3. Tukang gas harus pergi. Rengas Dengklok udah menjadi kesepakat. 3. Apa sih? 3.